Kalau tadi kita belajar soal tari-tarian yang kece, sekarang kita lihat budaya Indonesia yang tergambar lewat cerita rakyat. Dijamin nambah ilmu nih sahabat. Langsung aja yuk kita saksikan cerita dari kakaknya dengan cerita legenda. Ini adalah sebuah legenda dari Sumatera Utara. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang anak perempuan bernama Beru Sibou bersama dengan kakak laki-lakinya, Tare Ilu. Mereka hidup berdua karena orang tua mereka telah tiada sejak mereka masih sangat kecil. Hingga ketika mereka dewasa, Tare Ilu memutuskan untuk pergi merantau ke kota, mencari uang untuk mereka berdua. Namun bertahun-tahun lamanya, Beru Sibou baru mendapat kabar tentang kakak tersayangnya, bahwa ternyata Tare Ilu terjerat hutang yang sangat banyak dan sedang ditahan oleh para penduduk kota. Mendengar berita itu, Beru Sibou terkejut dan bergegas menyusul kakaknya ke kota. Hingga di pertengahan jalan ia berpapasan dengan seorang kakek tua. Ia menceritakan akan pencarian kakaknya dan bertanya apakah kakek mengetahui di mana lokasi kakaknya saat ini. Kakek itu menjawab, "Tare Ilu, sepertinya aku pernah mendengar namanya, tapi sayangnya aku tidak tahu di mana ia berada. Jika kamu menginginkan jawaban, naiklah ke puncak pohon yang tertinggi. Lalu di sana bernyanyilah sambil memanggil nama kakakmu." Ia mencari pohon tertinggi lalu memanjatnya. Dan di puncaknya ia mulai bernyanyi sambil memanggil nama kakaknya. Tare Ilu, oh Tare Ilu, Tare Ilu, oh Tare Ilu. Tapi beberapa jam berlalu, tetap tidak ada hasilnya. Beru Sibou mulai menangis. Dan ia berdoa, "Ya Tuhan, bebaskanlah kakakku. Aku rela berkorban. Yang penting kakakku dibebaskan oleh para penduduk kota. Aku rela memberikan air mataku, tubuhku dan seluruh hidupku demi kepentingan seluruh masyarakat yang telah dirugikan oleh kakakku." Tiba-tiba selesai Beru Sibou berdoa, angin berhembus kencang. Shhh, dan petir menyambar. Cetar. Tubuh Beru Sibou seketika berubah menjadi pohon enau atau yang kita kenal sebagai pohon aren. Air matanya berubah menjadi nira yang kemudian dapat diolah oleh para penduduk menjadi gula aren, sirup gula aren dan juga tuak. Dan rambutnya yang indah berubah menjadi daun yang kemudian dipergunakan oleh para penduduk kota sebagai ijuk untuk membuat atap rumah. Dan itulah legenda pohon enau yang banyak tumbuh di dataran Tanah Karo, Sumatera Utara. Sebuah cerita tentang kasih sayang adik kepada kakaknya. Dari Sumatera Utara kita melaju ke Jawa Timur. Ada Kak Echa yang menampilkan cerita asal-usul kota Banyuwangi. Hai sahabat RTV, Kak Echa punya sebuah cerita dari Jawa Timur. Ini kisah bermula dari sebuah kerajaan bernama Blambangan. Di kerajaan ini hiduplah seorang putri yang cantik dan jujur. Namanya Putri Surati. Wah, ia sangat dipercaya oleh suaminya Raden Bantara.
Suatu hari Raden Banterang itu ingin pergi berburu. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba ada seorang pria dari kerajaan Kalungkung yang menyelinap ke dalam istana. Ternyata dia adalah kakak kandung dari Surati. Jadi Rupaksa meminta Surati untuk melakukan sesuatu yang tidak baik kepada suaminya. Surati menolak. Tidak mau, aku tidak bersedia. Kalau begitu, baiklah aku akan pergi. Tapi ambillah ikat kepala ini dan letakkanlah di lemarimu sebagai cindera mata. Kemudian Rupaksa pergi ke hutan untuk merencanakan sesuatu yang tidak baik. Ia pergi mencegat Raden Banterang. Aku akan membuat mereka berpisah. Lalu dia berkata kepada Raden Banterang, "Wahai Raja, sesungguhnya istrimu sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik kepadamu. Aku tidak percaya. Lihatlah saja di dalam lemarimu. Kau akan menemukan ikat kepala di sana. Itu milik kerajaan Kalungkung, suruhan dari istrimu." Mendengar itu, Raja langsung membuktikannya dan ia amat terkejut ketika menemukan ikat kepala itu. Ia menjadi sangat marah dan juga tidak percaya lagi kepada Putri Surati. Kalau begitu, aku bersumpah, aku akan pergi ke hutan, aku akan bertapa di sungai. Aku akan berendam di sungai. Jika sungai itu berbau busuk, maka benar bahwa aku tidaklah jujur. Tapi jika air sungai itu berubah menjadi wangi, maka kau akan tahu betapa jujur dan setianya diriku. Blak keblak, ning nang ninggung, air sungai menjadi wangi. Saksi kejujuran Surati, asal mula Banyuwangi. Gimana? Masih mau tahu cerita lainnya? Yuk, dari Jawa kita langsung melaju ke Indonesia Timur. Ya sahabat, ada Kak Bonci yang akan menceritakan dongeng dari tanah Papua. Yuk kita simak. Ini sebuah kisah di timur Indonesia. Ya, kisah tentang kehidupan di Desa Windesi, Kabupaten Manokwari, Papua. Dahulu, seluruh masyarakat di sana setiap hari pergi untuk mengumpulkan makanan. Tung tak tak 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 tung. Tapi pada saat itu matahari hanya muncul sejenak saja hingga akhirnya mereka tidak bisa mengumpulkan cukup bahan makanan. Dan akhirnya banyak yang kelaparan. Seorang laki-laki bernama Masara Senani pergi. Dia mencari cara. Dia pergi ke sebuah tempat di mana matahari biasanya akan muncul. Masara Senani mencari cara. Dia membuat jerat agar ketika matahari muncul, matahari tidak akan bisa pergi kemana-mana. Benar saja, dia pun pergi sebelum matahari terbit. Dan pada saatnya matahari mulai muncul. Oh tidak,
dia benar-benar terjerat. Matahari tidak bisa pergi kemana-mana. Nah, karena matahari sudah terjerat, Masara Senani pun kembali ke desa. Dia meminta kepada seluruh warga, termasuk keluarganya, untuk segera mengumpulkan banyak makanan. Wah, hari itu semua berbahagia. Tung tak tak 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 tung. Sagu dikumpulkan dengan banyak. Sampai saatnya Masara Senani akan kembali. Sesungguhnya warga tidak ada yang tahu kenapa hari itu matahari muncul lebih lama dari biasanya. Masara Senani kembali, dia bersembunyi dan matahari pun memanggilnya. Hei Masara Senani, mengapa kau bersembunyi? Maukah kamu menolong aku sembuhkan luka di kakiku? Mendengar namanya disebut, Masara Senani kaget. Dia pun mendekat, kemudian Masara Senani pun membantunya. Matahari memintanya untuk mengambilkan daun gatal. Daun gatal adalah daun yang digunakan untuk menyembuhkan luka-luka atau bengkak. Masara Senani mengambil dan menyembuhkan luka-lukanya. Masara Senani pun bercerita kepada matahari, kenapa sampai hati dia harus menjerat sang matahari. Akhirnya, setelah mendengar penjelasan dari Masara Senani, Masara Situmi sang matahari pun berjanji, baiklah, mulai saat ini matahari akan muncul lebih lama. Matahari akan membagi waktu siang dan malamnya secara lebih adil, agar masyarakat bisa kembali mengumpulkan cukup bahan makanan untuk sehari-hari. Nah, itulah kisah dari Desa Windesi, Kabupaten Manokwari, Papua. Setelah mendengarkan berbagai cerita Indonesia, sesaat lagi Michael Chandra luar biasa akan hadir dengan berbagai kuliner Nusantara.